Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati dan siswa semuanya yang selalu Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai. Pada hari ini kita masih membahas teks cerita fantasi, tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu membuat telaah teks cerita fantasi dari segi strukturnya. Telaah di sini artinya melakukan penyelidikan, kajian, penelitian, itu artinya telaah. Lebih jelasnya siswa semuanya bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pesan Pak Guru kepada siswa semuanya agar memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ketika membaca kata-kata yang sulit, siswa semuanya bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI ini bisa siswa beli atau memiliki KBBI digital atau download di internet sehingga siswa bisa membukanya kapan-kapan. Kita lanjut pada materi yang akan Pak Guru bahas. Pada hari ini kita masih membahas struktur cerita fantasi dan kita akan coba telaah teks cerita fantasi dari segi strukturnya per bagian. Adapun salah satu teks yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, teks cerita fantasi ini ada dalam buku paket halaman 60 sampai halaman 62. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa cerita fantasi memiliki struktur yang lengkap yaitu dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Strukturnya dimulai dari orientasi, komplikasi, dan diakhiri resolusi. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa tanda titik seperti yang ada di layar bahwa ini akan kita isi secara bersama. Kita lengkapi secara bersama. Contoh, bagian orientasi berupa atau bentuknya apa. Nah, nanti akan kita lihat teksnya. Kemudian bagian komplikasi dalam cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada itu apa? Bagian resolusi berupa apa? Nah, ini akan kita isi. Coba kita lihat contoh teks cerita fantasinya yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, bagian berupa orientasi. Bagian orientasi berupa, nah ini dia. Bagian orientasi dalam cerita berjudul Belajar dengan Gajah Mada berupa minggu pagi yang cerah. Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, ini bagian orientasi dalam sebuah teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Inilah rupanya. Yang perlu diketahui oleh siswa semuanya bahwa orientasi ini dikembangkan dengan pola latar tempat. Karena ada beberapa pola pengembangan struktur cerita fantasi seperti yang telah Pak Guru jelaskan pada pertemuannya. Maka pada telaah kita hari ini, orientasi ini menggunakan latar tempat ditandai dengan ini. Ada kalimat minggu pagi yang cerah, Ardi dan Hardi, Dani berada di Candi Trowulan. Jadi di sini adalah latar tempat. Selanjutnya
bagian komplikasi berupa titik-titik. Nah, inilah jawabannya. Bagian komplikasi berupa tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dandi dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya, bla bla bla. Nah, inilah rupa dari bagian komplikasi itu. Atau jawaban dari pertanyaan bagian komplikasi berupa titik-titik. Nah, inilah jawabannya. Rupanya ini, yaitu redaksi kalimat yang sudah Pak Guru bacakan tadi. Nah, pola pengembangan apa yang digunakan dalam bagian komplikasi ini? Ternyata pola pengembangannya dengan menggunakan tokoh lain. Bisa kita analisis kalimatnya, tolong. Nah, ini ada teriakan dari Handi, Handi. Kemudian tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tiba-tiba Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Nah, artinya ada tokoh lain yang hadir dalam cerita ini, yaitu Dani dan Ardi yang menolong Handi yang berteriak minta tolong. Sehingga bagian komplikasi ini menggunakan pola pengembangan menghadirkan tokoh lain. Bagian struktur yang selanjutnya, bagian struktur komplikasi berupa, nah inilah jawabannya. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak? Nah, mereka rada-rada ketakutan. Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Nah, bla bla bla. Jadi di sini komplikasi di sini adalah timbul masalah hingga masalah itu memuncak. Seperti yang telah Pak Guru jelaskan tadi, bahwa komplikasi ini menggunakan pola pengembangan menghadirkan tokoh lain. Struktur yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, bagian resolusi berupa titik-titik. Nah, inilah jawabannya. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom. Seakan-akan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Terowulan, tempat mereka melakukan pengamatan, bla bla bla. Nah, inilah penyelesaian masalah atau solusi lah, bahasa familiarnya kita sekarang. Ada solusi dari masalah mereka, yaitu mereka kembali kepada Candi Browulan atau tempat awal mereka berada. Karena sebelumnya mereka jatuh di sebuah lubang dan kemudian mereka melihat seorang yang bernama Gajah Mada. Seakan-akan mereka berada di dunia lain dan kemudian mereka kembali lagi kepada tempat awalnya mereka berada. Nah, inilah jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Nah, pertanyaannya ini akan Pak Guru paparkan. Bagian orientasi berupa, bagian komplikasi berupa, bagian resolusi berupa. Nah, berupa-berupanya tadi sudah Pak Guru tunjukkan bentuknya. Rupanya sudah Pak Guru tunjukkan. Nah, tadi itu adalah contoh telaah teks cerita fantasi dari segi strukturnya.
Dari contoh ini akan menjadi pelajaran bagi siswa semuanya untuk mengisi latihan yang akan Pak Guru berikan. Inilah latihannya. Latihannya adalah siswa menelaah teks cerita fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Siswa semuanya bisa buka buku paket halaman 56 sampai halaman 58, di mana teks cerita fantasi ini tentunya memiliki bagian struktur, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, tugas siswa adalah sajikan cerita tersebut secara berurutan berdasarkan struktur cerita fantasi, mulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi, seperti yang telah Pak Guru contohkan tadi. Nah, sekarang tugas siswa adalah menyajikan di sini artinya menghidangkan atau mengemukakan bagian struktur cerita fantasi dalam teks yang berjudul Berlian Tiga Warna. Nah, sekali lagi siswa semuanya bisa mengerjakan ini dengan dengan contoh yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian catatan untuk pertemuan yang ke-8 yaitu akan ada ulangan tengah semester. Oleh karena itu, siswa semuanya diharapkan persiapkan diri atau bekal untuk menghadapi ulangan tengah semester. Tentunya siswa baca-baca kembali atau buka kembali buku paket ataupun buku catatannya agar ada bekal untuk menjawab soal ulangan tengah semester. Soalnya adalah pilihan ganda. Sekali lagi, soalnya adalah pilihan ganda. Oleh karena itu, pada saat memilih nanti tentunya memilih jawaban yang benar. Dan tentunya siswa harus punya atau miliki bekal agar bisa menjawab soal dengan benar. Itu saja penyampaian atau pembahasan materi pada hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.